Om Swastiastu, Shalom Nama Budaya, Salam Sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 2 kelas A atau kelompok A2 akan membawakan topik mengenai aplikasi epidemiologi dalam kesehatan masyarakat veteriner. Adapun anggota kelompok kami yang terdiri dari Siti Putri Mentari dengan NIM 19095110004 dan saya sendiri Rahmanisa Prayoko dengan NIM 19095110005. Baik, untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh saya sendiri Rahmanisa Prayoko mengenai pengertian dan peran epidemiologi, di mana epidemiologi merupakan ilmu tentang permasalahan penyebaran penyakit dan yang mempengaruhi penyakit tersebut. Adapun 3 faktor utama dalam penyebaran penyakit, yaitu host, tempat, dan juga waktu. Peran epidemiologi dalam Kesmafet sebagai alat, metode, dan juga perhitungan, di mana epidemiologi sebagai alat diartikan bahwa dalam melihat suatu masalah atau penyakit selalu ditanyakan siapa yang terkena penyakit, di mana dan bagaimana penyebaran penyakit, serta kapan penyebaran penyakit tersebut terjadi. Demikian pula epidemiologi sebagai metode atau pendekatan yang selalu diartikan dengan penyakit, di mana atau dalam lingkungan bagaimana penyebaran penyakit dan kapan penyakit tersebut terjadi. Yang terakhir, epidemiologi sebagai perhitungan untuk memperhitungkan berbagai ukuran seperti prevalence, point of prevalence, case fatality rate, dan sebagiannya. Selanjutnya adalah metode epidemiologi. Ada 3 metode, yaitu yang pertama epidemiologi deskriptif, yang dilakukan melalui pengumpulan data dari 3 faktor kejadian penyakit, yaitu hospes, agen penyebab, dan juga lingkungan, serta mempelajari mengenai aspek-aspek dari tiap faktor yang mempengaruhi terjadinya penyakit. Contohnya kepekahan hewan terhadap penyakit, distribusi geografis dari penyakit tersebut, dan lain-lain. Yang kedua ada epidemiologi analitik yang menguji data yang sudah ada, di mana dibagi menjadi 2 studi, yaitu yang pertama adalah studi riwayat kasus, yang artinya dibandingkan 2 kelompok orang atau hewan, yaitu kelompok yang terkena penyebab penyakit dengan kelompok yang tidak terkena penyakit atau kelompok kontrol. Selanjutnya ada studi cohort, yang artinya sekelompok orang atau hewan dipaparkan pada suatu penyebab penyakit, kemudian diambil sekelompok orang atau hewan lain yang mempunyai ciri-ciri yang sama dengan kelompok pertama, tetapi tidak dipaparkan atau dikenakan oleh penyebab penyakit. Kelompok kedua ini sering disebut sebagai kelompok kontrol. Selanjutnya ada epidemiologi eksperimen, di mana epidemiologi eksperimen ini mengadakan eksperimen untuk kelompok subjek yang dibandingkan dengan kelompok kontrol. Selanjutnya ada pengukuran epidemiologi. Yang pertama ada incidence rate, di mana incidence rate ini adalah jumlah kasus baru yang terjadi dalam populasi selama periode waktu tertentu. Selanjutnya ada attack rate, di mana attack rate ini adalah jumlah kasus dalam populasi selama terjadinya wabah atau epidemi. Selanjutnya ada prevalence rate, yaitu jumlah kasus dalam suatu populasi yang menderita suatu penyakit pada suatu titik waktu tertentu. Selanjutnya ada period prevalence, yaitu jumlah kasus dalam satu populasi yang menderita suatu penyakit selama periode waktu tertentu. Baik, selanjutnya ada crude death rate, di mana crude death rate adalah jumlah kematian dalam suatu populasi di suatu wilayah dalam 1 tahun. Lalu selanjutnya ada age specific death rate, di mana age specific death rate adalah jumlah angka kematian pada umur tertentu di suatu daerah dalam waktu 1 tahun. Selanjutnya ada case specific death rate,
Dimana case specific death rate ini adalah jumlah kematian akibat penyakit tertentu di suatu daerah dalam 1 tahun. Untuk materi selanjutnya mengenai epidemiologi penyakit menular akan dilanjutkan oleh rekan saya Siti Putri Indah-Mentari. Terima kasih. Baik, saya Siti Putri Indah-Mentari, saya akan melanjutkan pemaparan ini. Selanjutnya ada epidemiologi penyakit menular. Suatu penyakit dapat timbul akibat berbagai faktor penyebab penyakit, baik dari agen, induk semang, atau lingkungan. Berikut terdapat 3 konsep dasar terjadi penyakit, yaitu yang pertama ada segitiga epidemiologi, yaitu faktor penyebab penyakitnya terdiri dari agen, induk semang, dan lingkungan, yang dimana ketiga faktor tersebut tidak berada dalam posisi yang seimbang. Kemudian yang kedua ada jaring-jaring sebab akibat. Dalam konsep ini, suatu penyakit tidak tergantung pada satu sebab yang berdiri sendiri, melainkan melalui rangkaian proses sebab dan akibat. Kemudian yang ketiga ada model roda, yang dimana model ini tidak menekankan pentingnya penyebab penyakit atau agen. Namun yang penting ialah hubungan antara manusia dan lingkungan atau hewan dan lingkungan. Kemudian selanjutnya ada penyakit menular. Penyakit menular adalah penyakit yang dapat ditularkan atau berpindah dari orang yang satu ke orang yang lain. Adapun 3 faktor yang mempengaruhi, yaitu yang pertama agen. Agen ini sendiri terdiri dari virus, rektesa, bakteri, protozoa, jamur, dan cacing. Kemudian untuk agen ini dapat bertahan hidup, itu memerlukan beberapa syarat, yaitu yang pertama dapat berkembang biak, dapat bergerak atau berpindah dari induk semang, dapat mencapai induk semang baru, dan dapat menginfeksi induk semang baru tersebut. Nah, kemampuan agen penyakit ini untuk tetap hidup pada lingkungan adalah suatu faktor penting dalam epidemiologi infeksi. Maka dari itu timbullah istilah reservoir. Reservoir ini yaitu habitat atau tempat agen penyakit tersebut hidup dan berkembang. Reservoir ini sendiri dapat berupa manusia, hewan, atau benda mati. Reservoir dalam manusia, agen yang tumbuh atau hidup dalam tubuh manusia secara tidak langsung juga dapat menjadi carrier. Carrier ini adalah orang atau hewan yang mempunyai agen penyakit di dalam tubuhnya, bisa tanpa gejala namun dapat menularkan penyakit kepada orang atau hewan lain. Nah, selanjutnya ada faktor induk, yang dimana ini merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan penyakit. Adapun cara penularan penyakit itu dapat melalui kontak. Kontak ini bisa kontak fisik secara langsung dengan penderita atau tidak langsung melalui benda-benda yang terkontaminasi. Dapat juga melalui inhalasi atau melalui udara atau pernapasan, kemudian juga dapat melalui penetrasi pada kulit, contohnya seperti gigitan atau melalui luka, kemudian juga dapat melalui plasenta yang dimana penularannya itu dari ibu ke anak. Nah, seseorang dapat terkena penyakit atau tidak itu ditentukan oleh kekebalan atau resistensi orang yang bersangkutan. Nah, orang yang kebal atau resisten terhadap penyakit yaitu orang yang tidak dapat terkena atau menderita penyakit tersebut.
Adapun salah satu cara penanggulangannya itu dapat melalui imunisasi. Nah, imunisasi ini sendiri dapat memberikan kekebalan terhadap hewan atau manusia itu sendiri. Adapun jenis kekebalan yang dapat diperoleh yaitu yang pertama kekebalan tidak spesifik, yaitu kekebalan pada manusia atau hewan secara alaminya atau spontan yang dapat melindungi tubuhnya. Kemudian yang kedua ada kekebalan spesifik atau kekebalan genetik. Kekebalan ini dapat juga diperoleh dari luar tubuh dan bersifat aktif atau pasif. Bersifat aktif ini maksudnya kekebalan ini diperoleh seseorang yang sembuh dari penyakit tersebut. Dapat juga diperoleh melalui imunisasi yang berarti di dalam tubuhnya dimasukkan organisme, patogen atau agen penyakit yang telah dilemahkan atau dimatikan sehingga terbentuk antibodi yang menyebabkan tubuh kebal akan penyakit tersebut. Nah, kemudian kekebalan pasif yaitu kekebalan yang diperoleh anak dari ibu melalui plasentanya. Kekebalan pasif juga dapat diperoleh melalui serum antibodi dari manusia atau hewan yang bersifat sementara. Kemudian ada pun faktor yang mempengaruhi kekebalan itu sendiri. Yang pertama ada umur, yang dimana bayi dan orang yang lebih tua lebih mudah terserang penyakit karena kedua kelompok umur tersebut daya tahan tubuhnya rendah. Kemudian yang kedua jenis kelamin, ada beberapa penyakit tertentu yang lebih parah pada wanita daripada pria. Kemudian yang ketiga kehamilan. Wanita hamil umumnya lebih rentan terhadap penyakit menular. Namun ada beberapa jenis penyakit yang jarang terjadi pada wanita hamil. Kemudian yang keempat gizi. Gizi yang baik pada umumnya dapat meningkatkan resistensi terhadap infeksi penyakit. Begitu juga sebaliknya. Yang kelima trauma. Stres merupakan salah satu bentuk trauma yang dapat menyebabkan kerentanan seseorang terhadap suatu penyakit infeksi tertentu. Selanjutnya ada kekebalan masyarakat atau herd immunity dan masa inkubasi. Herd immunity ini merupakan kekebalan masyarakat yang tinggi dalam populasi sehingga dapat memperkecil kemungkinan individu yang sakit dalam populasi tersebut menularkan penyakit kepada individu yang rentan. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi, yaitu yang pertama komposisi populasi kelompok rentan dan kelompok terinfeksi. Kemudian yang kedua itu tingkat kontak. Kemudian masa inkubasi. Masa inkubasi ini adalah jarak waktu dari mulai terjadinya infeksi dan dalam diri orang sampai dengan munculnya gejala-gejala atau tanda penyakit pada orang tersebut. Biasanya setiap penyakit mempunyai masa inkubasi berbeda, mulai dari beberapa jam sampai beberapa tahun. Kemudian kesimpulannya, epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari penyebaran penyakit dan bahaya determinan yang mempengaruhi penyakit tersebut. Epidemiologi dibagi menjadi 3 pendekatan, yaitu epidemiologi deskriptif, analitik, dan eksperimen. Pengukuran epidemiologi digunakan untuk melihat bagaimana penyebaran, kesakitan, dan kematian menurut sifat orang, tempat, dan waktu. Penyebaran penyakit ditentukan oleh agen, host, dan jalur penularannya. Penyebab dapat berupa virus, bakteri rektesa, protozoa jamur, dan cacing. Melalui kontak langsung, udara, infeksi, penetrasi, dan kehamilan. Salah satu pencegahannya itu dapat melalui imunisasi.
Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Penutup dari saya, sekian dan terima kasih.